Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam acara ASI, Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung. Kami mengingatkan bahwa acara ini ditayangkan secara live streaming di Instagram rsi.sultan agung semarang dan juga channel YouTube kami RSI Sultan Agung Semarang. Nah, baik pemirsa, sebelumnya saya akan salam sapa terlebih dahulu. Saya akan menyapa selamat pagi kepada Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang saat ini sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Tidak lupa kami menyapa Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Tidak lupa kami sapa juga Bapak Ibu karyawan dan karyawati Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang saat ini sedang bertugas. Semoga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani aktivitasnya hari ini. Baik pemirsa, tema kita hari ini adalah tentang deteksi gangguan berkemih pada anak. Namun sebelumnya, bagi pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, langsung saja tanyakan bisa di kolom komentar yang ada di YouTube, kemudian di Instagram kami rsi.sultan agung semarang juga. Baik, di sini nanti kita akan membahas lebih jauh tentang gangguan berkemih pada anak. Nah, membahas tentang gangguan berkemih pada anak, tentunya ini gangguan yang seringkali dialami oleh anak-anak. Salah satu gejalanya atau bisa ditandai dengan sulitnya berkemih, kemudian berkemih yang terlalu sering frekuensinya, bahkan bisa ditandai dengan nyeri pada organ genitalnya, terutama misalkan kalau pada anak laki-laki ya, itu bisa nyeri pada penisnya, kemudian bisa mengalami pembengkakan hingga perubahan warna pada urinnya. Nah, ternyata gejala dari gangguan berkemih ini bisa merupakan tanda dari sebuah penyakit atau salah satu penyakit dan juga berbagai macam penyakit yang kaitannya dengan organ genital. Lalu apa saja penyakit-penyakit yang berhubungan langsung dengan gangguan berkemih terutama pada anak-anak? Kemudian apa saja dan bagaimana mendeteksi tanda dan gejalanya dan bagaimana pencegahannya? Serta yang paling penting adalah bagaimana para orang tua mewaspadai gangguan berkemih yang dialami oleh anaknya. Nah, di sini kita sudah hadir narasumber yang nanti akan mengupas dan sharing-sharing bersama kita. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Herinto Himawan, spesialis urologi. Assalamualaikum Dr. Herinto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini praktik di mana aja, Dok? Nanti? Ya, di rumah sakit luar juga ada juga ya dokter ya. Ya, luar biasa. Kalau praktek di Rumah Sakit Islam Sultan Agung biasanya setiap hari apa nih, Dok, kalau polinya? Hari Senin, hari Rabu dan hari Sabtu. Hari Senin, Rabu dan Sabtu. Ya. Oh iya, baik. Nah, pemirsa, jadi nanti kalau misalkan mau konsultasi lebih lanjut kepada Dokter Herinto, nah itu bisa di hari Senin, Rabu dan Sabtu ya, dokter ya. Nah, baik dokter, di sini hari ini kita akan membahas tentang deteksi gangguan berkemih pada anak, ya dokter ya. Yang mana gangguan berkemih ini sering kali ya dokter ya, mungkin sering datang anak-anak pasien ke poli jenengan ya dokter ya dengan berbagai macam gangguan berkemih seperti itu. Tapi mungkin bisa disaring-saringkan dahulu nih, Dok. Sebenarnya pengertian dari gangguan berkemih pada anak itu apa sih, Dok, dan bagaimana sih, Dok? Monggo silakan, dokter. Ya, terima kasih ya dokter Gita. Iya. Jadi gangguan berkemih pada anak itu secara garis besar ada anak masih bisa buang air kecil atau tidak bisa buang air kecil. Iya. Ya. Untuk anak yang bisa buang air kecil itu yang sering juga ke rumah sakit, ke poliurologi adalah kelainan yang disebut dengan hipospadia. Hipospadia, oke, Dok. Jadi hipospadia itu anak masih bisa buang air kecil, hanya saja mungkin anak akan bilang ke orang tua, mah ini bisa buang air kecil tapi tidak lurus, pancarannya tidak lurus, iya, atau justru malah pancarannya jatuh di kedua kaki, jadi basah, ya, seperti itu. Itu merupakan kelainan kongenital yang cukup sering juga, ya. Jadi dari literatur dia kejadiannya 1 dibanding 250 sampai 300 kelahiran anak laki-laki, jadi cukup banyak ya. Misalnya ada 2.500 laki-laki, berarti sekitar
1%-nya ya, 1 banding 10 orang berarti. Wah, yang cukup banyak. hipospadi, ya. Iya. Ya, dan kalau hipospadi ini kalau kita istilah medis tuh ini ya dok ya, letak lubangnya itu tidak pada tempatnya, betul ya dok ya? Ya, jadi gejalanya ya, gejalanya yang perlu kita ketahui bahwa ada tiga klasik ya gejala hipospadi. Yang pertama, muara atau lubang kencing itu tidak berada di ujung. Tidak berada di satu, ujung. Ya. Yang kedua, itu kulup ya. Kulup itu bahasa medisnya preputium atau kulup yang menutupi kepala penis itu tidak sempurna. Jadi dia di bagian depan tidak ada, tapi di bagian belakang, di bagian atas itu dia berlebih. Jadi kayak orang pakai apa? Hoodie ya. Hoodie. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, ketika mungkin pagi hari anak ini bangun pagi, kemudian ereksi spontan ya, itu dia bengkok. Ya, itu adalah 3 gejala klasik dari hipospadia. Jadi muaranya tidak di depan, ereksinya bengkok, dan ada kulup yang berlebihan terletak di atas. Terletak di atas ya dokter ya. Apakah dari 3 gejala klasik itu harus memenuhi 3-tiganya atau bisa salah satu saja nih dok? Bisa saja salah satu ya, bisa saja salah satu, atau justru pada kelainan hipospadina dibagi menjadi ringan, sedang, berat. Itu ditentukan dari letaknya. Jadi semakin ke belakang semakin berat ya. Kadang-kadang justru mungkin yang beberapa waktu yang lalu cukup heboh ya tentang hipospadi. Jadi muaranya terlalu ke belakang, kemudian juga disertai kelainan buah pelir yang tidak turun ke dalam kantong buah zakar. Ya. Jadi bingung ini laki-laki atau perempuan. Dan sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi karena buahnya itu bisa tersembunyi itu ya dok ya, jadi nggak diketahui bisa ya. Turun ya. Ya, apakah penyebab hipospadia ini selalu karena penyakit bawaan atau karena kongenital ini dok? Ya memang penyebab banyak ya, artinya multifaktor ya. Tetapi memang ada beberapa literatur yang menerangkan bahwa ketika saudara atau ayahnya juga menderita hipospadi, kemungkinannya juga akan lebih tinggi ya. Kemudian ada juga yang penelitian juga bahwa ibu-ibu hamil di atas 35 tahun, bayi dengan prematur ya, lahir prematur gitu, hipospadinya, angka kejadian hipospadi lebih tinggi. Ya. Oh ya, berarti bisa karena keturunan juga ya dokter ya, salah satunya yang bisa ya dok. Nah tadi kita sudah bahas tentang penyebab, tadi dokter juga sudah ada menyentil tentang tingkat keparahannya ya dokter ya. Nah sebenarnya tuh seberapa besar tingkat keparahannya dan komplikasinya yang membahayakan ini apa dok kalau dari hipospadia? Ya, sebenarnya hipospadi ini misalnya penata laksana atau terapinya nanti tujuannya adalah yang pertama untuk fungsional artinya ya kadang-kadang kalau anak-anak sering sekali mungkin habis berenang kemudian bilas bareng-bareng mungkin juga kadang-kadang lomba jauh-jauhan pacaran. Nah ini anaknya selalu kalah, tidak mungkin menang ini. Kalah anak dengan hipospadi tidak mungkin menang karena dia netesnya atau akhirnya ke bawah satu. Jadi bisa aja PD-nya berkurang gitu ya. Jadi secara psikis dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang tadi tanda ereksi bengkok. Ya. Ini akan mengganggu ketika pasien atau si anak ini sudah dewasa dan menikah. Wah, ngaruh tentu ya, juga tidak bisa untuk intromisi ke dalam vagina ya atau seksual intercourse akan terhambat ya. Iya, dok. Jadi tindakan pengobatannya adalah fungsinya adalah untuk fungsional sebenarnya. Yang kedua baru masalah kosmetik supaya bentuknya berbeda, mendekati normal seperti itu ya. Iya. Dan ini kalau misalkan untuk pengobatannya, apakah memang harus selalu tindakan operatif atau tidak selalu dok?
kebanyakan operasi ya, terutama hipospadi yang sedang dan berat. Sedang dan berat. Karena kadang-kadang hipospadi yang ringan, yang lubangnya hanya turun beberapa, tidak terlalu jauh, itu secara fungsi anak masih bisa kencing lurus, kemudian ereksi juga tidak bengkok, jadi bisa konservatif terutama yang ringan. Ya. Berarti kalau dari tingkat keparahan tadi ringan, sedang, dan berat, berarti yang paling berat itu apakah memang lubang yang letaknya paling jauh itu, Dok? Iya, benar dokter kita. Jadi semakin ke belakang muaranya, ya, kita kategorikan sebagai hipospadi yang berat, apalagi juga disertai dengan kelainan lain, misalnya tadi testisnya atau buah pelirnya tidak turun, atau kelainan-kelainan kongenital yang lain. Baik dokter. Nah, kalau untuk tindakan operatifnya ini, apakah karena lubangnya itu tidak pada tempatnya nih dok? Berarti lubang yang misalkan yang di bawah tadi ditutup terus dibuatkan lubang baru itu dok? Ya, jadi yang paling penting paling penting untuk mungkin tenaga medis juga ya, bahwa anak dengan hipospadi tidak boleh disunat. Tidak boleh dikitan, itu penting. Tidak boleh dikitan. Nah, kenapa ya? Karena memang anak ini lahir dengan kekurangan ya, artinya lubangnya tidak di depan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi spare part ya, memberi suku cadang. Nah, suku cadangnya itu ya kulupnya itu tadi. Jadi kulupnya itulah nanti yang kita bikin ya dengan teknik operasi tertentu untuk membuat saluran. Ya, jadi kalau disunatkan otomatis kulupnya dibuang. Ya, dibuang. Jadi kita kehilangan ini spare partnya, walaupun memang bisa juga diambil dari kulit bagian dalam rongga mulut. Ya, jadi kita ambil kemudian kita tempel di penis, tapi kan kasihan ya, artinya operasinya kan itu harus satu waktu, artinya atas juga diambil, bawah juga dioperasi, kasihan. Padahal dengan tidak disunat itu, karena kadang-kadang kita pernah mendapatkan pasien yang sudah disunat pada hipospadi. Seperti itu. Baik dokter. Nah, berarti memang cukup ini juga ya dok, cukup signifikan ya dokter ya tingkat keparahannya ya dok, kalau misalkan tidak segera ditangani. Nah dok, ini kan kita tadi ngomongin hipospadia. Nah, ada juga kan dok sebutnya dengan epispadia. Nah, hipospadia dengan epispadia ini perbedaannya apa sih dok? Bedanya letak muaranya. Jadi muaranya dia di belakang, kalau ini di atas. Oh, di atas. Nah, jadi biasanya dia disertai juga kelainan kongenital di kandung kemih ya. Jadi kandung kemihnya atau dinding abdomen atau dinding perutnya itu tidak terbentuk. Jadi kelihatan kandung kemih, kemudian penisnya juga muaranya di dorsal dan seperti itu di atas gitu ya. Itu justru lebih kompleks lagi karena penata laksanaannya harus dengan multidisiplin ya, artinya dari sejawat teman dari ortopedi, karena kadang-kadang juga disertai dengan tulang pubis itu, tulang pubis itu enggak merenggang ya, kemudian juga ada dari sejawat bedah anak, kemudian dari urologi dan bedah plastik juga untuk nanti menutup defek di abdomennya. Jadi itu pun jarang sekali, ini ya, dia lebih jarang ketimbang hipospadi yang cukup sering sih. Berarti memang angka kejadian paling tinggi di hipospadi tadi ya dokter ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang hipospadi, yaitu letak lubang muaranya itu yang tidak pada tempatnya nih dok. Nah, ada juga kita kalau di medis itu yang karena kulitnya justru dok, di masalah kulitnya. Nah, itu biasanya kita sering dengan sebutan fimosis, betul dok? Itu gangguannya ya. Nah, sebenarnya fimosis itu yang bagaimana sih dok, kalau pengertian mudahnya mungkin bagi pemirsa di rumah? Ya, jadi tadi kalau hipospadi umumnya anak masih bisa buang air kecil, tapi kalau yang fimosis ini kemungkinan anak kesulitan ya. Ada kesulitan bahkan sampai tidak bisa buang air kecil. Kenapa? Jadi fimosis ini pengertiannya kulit ya, kulupnya itu tidak bisa ditarik ke belakang. Ya, kulitnya tidak bisa ditarik ke belakang. Ya, sehingga nantinya ketika tanda-tanda ya, kalau kita mendiagnosa kan kita harus ada tanda-tanda penyakit gitu. Yang pertama kadang-kadang orang tua bercerita kalau buang air kecil selalu terbentuk seperti balon. Satu. Yang kedua, setelah terbentuk balon, yang keluar bisa saja bercabang. Ya.
Jadi mungkin anaknya cerita, mah ini pipisnya kok kayak ular ya, bercabang, kayak lidah ular, bercabang. Seperti itu. Kemudian juga bisa disertai ada benjolan ya di ujung bagian kulup itu biasanya kalau kita bahasa medisnya itu terbentuknya atau kumpulan smegma ya, atau kotoran dari kulit kulup yang ada di situ. Kemudian yang lebih parah lagi tidak bisa kencing atau infeksi ya tadi. Infeksi. Jadi karena ada ketidaklancaran buang air kecil, terjadilah infeksi. Nah, infeksinya pada umumnya terjadi di kulupnya dan di glans penis atau kepala kemaluannya. Jadi itu biasanya anaknya rewel atau sakit ya, nangis, merah gitu kalau kita lihat ya, seperti itu. Oh iya. Nah, kalau pada fimosis ini dia gangguannya karena kulupnya yang berlebihan ini ya dokter, sehingga tidak bisa ditarik, berarti resikonya ke tingkat infeksinya lebih tinggi tadi ya dokter ya? Iya. Nah, kalau misalkan ada orang tua nih dok, kadang-kadang suka iseng kali ya dok ya, mungkin ditarik-tarik sendiri. Nah, apakah itu berbahaya dan resikonya tuh apa sih dok? Iya. Sebenarnya kalau narik ya, apalagi kalau nariknya lupa ngembaliin ya, iya dong. lupa mengembalikan, nah itu nanti bisa menyebabkan apa yang namanya parafimosis. Jadi parafimosis itu kulupnya ditarik ke belakang, tapi nggak dikembalikan. Jadi ya, justru malah kadang-kadang kita temukan ketika tidur ya. Jadi pasien atau anak tidur, mungkin bermain dengan kemaluannya, ditarik-tarik, pagi hari dilihat orang tuanya, loh kok anakku sudah disunat, ya. Itu namanya disunat jin ya. Orang kita nyebutnya disunat jin, jadi tidur belum sunat, bangun sudah sunat, tapi sebenarnya itu adalah parafimosis. Nah, parafimosis itu justru sangat berbahaya. Karena apa? Karena ketika dia mundur, ketika dia kulupnya itu nggak bisa kembali, dia seperti menjerat. Jadi seolah-olah menjerat kepala penis ya. Jadi bisa sampai mati apa namanya, glans penisnya atau nekrosis ya. Pembuluh darahnya itu ya dokter ya? Iya. Seperti itu. Itu salah satu kegawatan dalam bidang kita urologi ya, parafimosis itu. Jadi hati-hati kalau menarik-narik gitu ya. Kalau dikembalikan lagi ya enggak apa-apa, kalau yang nggak dikembalikan itu yang berbahaya. Iya. Nah, selain tadi parafimosis ini karena dia yang paling gawat nih dok, dia tidak bisa kembali. Biasanya selain vaskularisasi atau mungkin peredaran pembuluh darahnya jadi tidak lancar hingga nanti kematian jaringan itu ya dokter ya. Itu tanda yang lain apa nih dok kalau pada anak-anak selain rewel biasanya dok? Ya, selain nyeri ya bengkak ya. Bengkak biasanya juga dok. Bengkak, edem atau bengkak ya di namanya di daerah leher ya, sulcus coronarius atau di bagian leher di belakang kepala penis itu bengkak. Ya, jadi edem seperti itu karena ada hambatan aliran limfe juga dan sebagainya. Iya, dan itu penanganan tercepatnya apa nih dok? Penanganan tercepatnya harus kita kembalikan ya. Jadi biasanya kita lakukan apa yang namanya harus dengan pembiusan ini ya. Pembiusan kita namanya dorsal slit. Jadi kita insisi atau kita lepaskan jeratannya itu, dan biasanya karena juga dengan pembiusan sekaligus kalau memungkinkan kita langsung melakukan kitan. Jadi supaya tidak ditarik-tarik ke belakang lagi, supaya nggak kambuh di kemudian hari, seperti itu. Baik dokter. Nah, ini dokter sudah menyebutkan tentang kitan. Sebenarnya kalau anak-anak itu boleh dikitan usia berapa sih dok? Sebenarnya anak-anak dikitan itu bebas ya. Bebas. Baru lahir aja mau dikitan juga boleh. Boleh. Gitu. Tadi bebas. Walaupun kalau di kita ya di budaya kita mungkin usia kelas 5, 6 ya. Dulu saya juga kelas 6 kalau nggak salah. Tapi memang kalau kita hubungkan dengan misalnya tadi fimosis ya, apalagi kalau sudah ada gejalanya yang paling tadi yang kita singgung tentang ada infeksi ya, infeksi saluran kencing itu kalau berulang, nah itu nggak usah nunggu sampai usia kelas 5, kelas 6 SD ya, tapi bisa segera ya dok? Segera, jadi ketika infeksi sudah kita obati ya, sudah tenang, tidak ada kemerahan,
segera kita kerjakan kitan ya supaya tidak berlarut-larut infeksinya. Karena kadang-kadang fimosis ini tandanya infeksi saluran kencing pada anak tidak seperti kalau kita pada orang dewasa ya, mengeluh pipisnya nyeri atau apa. Kadang-kadang hanya terlihat gejala demam saja. Demam saja. Jadi misalnya anaknya sudah sekolah playgroup misalnya ya, kalau zaman sebelum pandemi masih tatap muka seperti itu, selalu ada periode anak ini sakit. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada batuk, tahu-tahu demam. Kemudian akhirnya juga harus tidak masuk sekolah, kemudian diberikan obat sembuh. 1-2 bulan berikutnya demam lagi. Ya. Jadi infeksi saluran kencing pada anak kadang-kadang tanda-tandanya tidak banyak ya. Kadang-kadang kan anak juga belum bisa mengutarakan keluhannya. Jadi bisa terlihat dari misalnya rewel atau berat badan tidak naik-naik, sering demam, ya seperti itu. Ya. Oleh karena itu kita juga sebagai tenaga kesehatan penting ya dokter ya, maksudnya melakukan pemeriksaan fisik itu secara menyeluruh, terutama pada anak-anak ya dokter ya. Harus sampai ke organ genitalnya ya dokter ya. Ya benar. Karena kadang-kadang kita di poli ya, di poli urologi itu misalnya ada anak-anak dengan tadi ya hipospadi atau anak-anak dengan buah pelir yang tidak turun, itu kadang-kadang datang sudah usianya sudah cukup misalnya 5 tahun, 10 tahun ya, agak sebenarnya terlambat ya usia seperti itu. Jadi padahal kejadiannya kan harusnya mungkin saat mandikan atau saat ganti popok atau ganti pakaian celana atau baju gitu kan kelihatan loh ini kok ada yang aneh, ada yang tidak seperti biasanya normal ya, harusnya segera dikonsultasikan. Iya, baik dokter. Nah sekarang pencegahan dari fimosis dan parafimosis ini apa ini dok? Pencegahan, nah sebenarnya fimosis sendiri itu semua bayi laki-laki baru lahir semuanya fimosis. Jadi normal ya dokter ya? Iya normal. Jadi kita biasanya nanti dilihat, kita evaluasi sampai setahun ya. Setahun itu biasanya kulit sudah meregang sendiri, jadi dia sudah tidak fimosis lagi. Bahkan ada literatur menyebutkan 90% fimosis itu kulitnya meregang atau sudah bisa diretraksi ke belakang atau ditarik ke belakang ketika usia-usia 3 tahun. 3 tahun. Seperti itu. Ya. Mengompol pada anak ini sebenarnya ya kita mungkin ya maklum anak kecil ya pasti mengompol ya kan seperti itu. Normalnya betul dok. Tapi kita lihat usia. Jadi mengompol yang harus dilakukan penelusuran penyebabnya, diagnosanya apa adalah mengompol yang dialami anak dengan usia lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Jadi kenapa kita membatasi 5 tahun? Ya, karena memang ketika seorang bayi lahir, kemampuan atau fungsi saluran kencing dalam hal ini kandung kemih ya, betul. Itu belum matang. Ya, belum matang. Jadi mungkin kalau ibu-ibu ya memperhatikan ketika bayi baru lahir kencingnya mungkin tidak terlalu sering, kemudian ketika usia 1-2 minggu itu bisa frekuensinya meningkat tajam ya, mungkin sehari bisa sampai 10-15 kali ya. Kemudian ketika sudah makin bertambah usia ya, mungkin 6 bulan sampai 12 bulan itu sudah tiap kali kencing volumenya semakin banyak, kemudian frekuensi kencingnya semakin turun. Normalnya 8 kali. Normal 8 kali sehari. Hari ya, setiap hari. Jadi seperti itu. Jadi ya ketika ya mungkin 1 tahun pertama kan sebenarnya kalau kita lihat banyak perkembangan dari anak ya, jadi dari bisa mengangkat kepala, kemudian bisa tengkurap, bisa duduk, bisa merambat, bisa berdiri, bisa jalan, bisa lari seperti itu ya. Termasuk juga buli kandung kemih ini ya, kandung kemih nanti anak-anak mungkin kalau sudah usia 1,5 sampai 2 tahun si anak sudah ada rasa kandung kemihnya ini udah penuh misalnya, atau sudah ada ketertarikan untuk menyelesaikan hajat baik buang air kecil dan buang air besar ke toilet misalnya. Nah proses-proses ini itu sudah
matang ketika usia 4 tahun, walaupun berbeda-beda. Jadi tidak ada masalah ketika, loh tetangga saya anaknya masih umur 3 tahun sudah tidak ngompol, anak saya umur 4 tahun kok masih ngompol. Nah, tidak usah panik. Seperti itu belum perlu panik. Yang panik adalah ketika usia sudah tadi lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Nah, kita menamakan ngompol pada anak ini namanya enuresis ya. Jadi ada namanya inkontinensia. Inkontinensia juga hampir sama sebenarnya. Jadi kencing keluar tanpa bisa ditahan ya. Tetapi pada anak kita menyebutnya enuresis ya. Enuresis yang malam hari, artinya ngompol pada saat anak itu tidur, kemudian di malam hari, kemudian usia lebih dari 5 tahun dan tidak didapatkan kelainan lain, artinya tidak ada kelainan saraf ya. Karena fungsi berkemih itu selain organnya juga perlu proses yang rumit sekali tentang saraf ya. Jadi kalau ada gangguan saraf tentu saja juga terganggu juga timbul juga gangguan kemih. Jadi pada pasien pada anak yang ngompol ini tadi, yang enuresis ngompol malam hari ini tidak ada gangguan saraf dan tidak pula ditemukan gangguan-gangguan fisik atau gangguan anatomi. Jadi normal anaknya. Jadi lebih ke arah gangguan fungsional. Lebih ke arah gangguan fungsional. Fungsinya ya dokter ya. Fungsinya benar. Ya. Baik dokter. Nah, kalau berhubungan dengan enuresis ini sebenarnya macam-macam dari enuresis ini apa saja nih dok? Ya, jadi ngompol pada anak itu ada di malam hari tadi ya yang kita singgung. Yang kedua ada ngompol sepanjang hari ya, pagi, siang, sore, malam. Waduh. Ya semuanya ngompol. Beseran. Ya, ngompol ya. Jadi yang kategori yang ini ya itu biasanya ada kelainan-kelainan struktural atau kelainan-kelainan saraf atau kelainan anatomi tadi ya. Jadi misal nih, misal saja kalau kita bayangkan ginjal kan ada 2 ya, ginjal ada 2, kemudian dia ada pipa yang mengalirkan atau menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih namanya ureter. Nah, kadang-kadang ada beberapa kelainan ureter itu muaranya tidak ke kandung kemih. Ya, jadi tidak kandung kemih yang sebagai tandon ya katakanlah atau reservoir, itu ureternya ada pipa ureter tadi dia tidak bermuara ke kandung kemih, tapi bermuaranya mungkin ke saluran pipa yang lebih ujung lagi, jadi tidak ada yang ngerem, jadi basah terus seperti itu katakanlah seperti itu. Jadi biasanya walaupun mau pagi, mau siang, mau malam ya, karena memang ada kelainan anatomi tadi, kelainan kongenital, letak daripada muara saluran kencing yang tidak pada tempatnya ya, urin akan terus rembes seperti itu. Berarti memang karena ada gangguan fungsional, ada juga yang fungsional beserta saraf juga ya dokter. Iya, ya? Dan anatomi ya. Strukturalnya. Ya, ini dokter kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah masuk di Instagram ya dokter ya. Saya sebutkan yang pertama dari Mas Hukli ya. Selamat pagi dokter, saya mau bertanya untuk kasus umum di masyarakat yaitu beseran nih dok. Itu apakah penyakit ya dok? Dan itu biasanya terjadi karena apa ya dok? Ya, terima kasih tadi Mas Hulki ya. Iya. Ini tadi pada anak atau pada dewasa? Karena kita pada anak ya misalnya. Pada anak. Ngompol ya atau beser ya katakanlah pada anak, itu ya kita lihat tadi usianya, ya usianya dulu. Itu yang pertama. Kalau masih dalam usia di bawah 5 tahun itu memang berbeda-beda maturasinya. Jadi ada yang 2 tahun sudah bisa pergi sendiri, maksudnya 3 tahun ya bisa ke toilet sendiri, kemudian ada juga yang agak terlambat gitu ya. Tapi yang lebih dari 5 tahun ini yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena kadang-kadang di masyarakat kita nyuwun sewu ya, kadang-kadang masih menganggap masih anaknya kecil, masih kecil kok, nanti sembuh sendiri satu ya kan. Kadang-kadang juga bingung. Ini sebenarnya itu bisa diobati ataukah kalau memang diobati itu saya pergi ke dokter apa? Ya, itu juga bingung kadang-kadang. Nah, kemudian udah kasih popok aja gampang. Nah, seperti itu ya. Iya, ditandon aja. Itu seperti itu. Begitu juga pada dewasa sebenarnya ya, pada
senior ya yang sudah sepuh, ya, itu kadang-kadang juga menganggap kalau beseran itu ya saya sudah tua. Ya memang seperti ini. Ya, padahal enggak juga ya. Karena apa? Karena yang namanya beseran akan menimbulkan problem-problem misalnya psikis ya. Misalnya kan nun sewu bau ya. Atau ya mungkin juga mengasingkan diri atau diasingkan oleh teman-temannya. Kemudian kalau ada acara-acara ya mungkin kalau pandemi gini nggak pernah ngumpul-ngumpul ya, tapi kalau pas ada kumpul-kumpul dia malu, nggak pernah datang. Kemudian ya tidak pede, kemudian seperti itu. Ya itu kan akan mengganggu atau kalau kemana aja itu selalu pikirannya mana toiletnya di mana. Itu ya kualitas hidupnya, quality of life-nya ya tidak baik ya seperti itu. Jadi masih banyak yang menganggap ya itu biasa aja. Kalau anak kecil ya memang masih anak kecil yang disembuh sendiri. Kalau yang sudah sepuh, sudah senior, ya kalau senior ya kayak gini ya seperti itu. Iya dok. Ya. Iya, padahal ya itu tadi ya dok, ada gangguan karena saraf itu yang membahayakan ya dokter ya sama anatomi seperti itu. Nah ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Irham nih dok. Assalamualaikum dokter, saya mau bertanya apakah terlalu lama duduk ini bisa menjadi resiko gangguan terhadap berkemih untuk anak-anak nih dok? Ya, gangguan berkemih ya. Kalau lama duduk itu biasanya kita hubungkan dengan memang kejadian infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing. Bahkan batu itu juga batu saluran kencing ya. Batu saluran kencing itu salah satu faktor risikonya adalah orang-orang yang tidak pernah olahraga, banyak mager ya. Mager, malas gerak. Jadi tetap ada hubungannya ya. Walaupun kalau kita menghubungkan dengan kejadian berkemih anak atau mengompol, kadang-kadang salah satu sebabnya itu cara buang air kecil yang tidak pas. Tidak pas. Artinya apa nih dok? Jadi kalau sekarang kan zamannya kloset duduk ya. Oh iya betul. Kloset duduk. Jadi sang anak duduk, kemudian kakinya kan ya karena masih kecil kan menggantung nih. Iya betul. Gantung. Kemudian juga mungkin agak bungkuk ya. Jadi yang dikeluarkan itu akhirnya ada sisa ya. Urin masih ada tertampung di kandung kemih, jadi belum tuntas karena memang posisi, kadang-kadang hanya posisi saja. Jadi memang kalau zaman dulu kan di mana-mana kloset mungkin jongkok ya. Nah itu yang sebenarnya menurut kita itu yang paling baik, posisi yang paling baik untuk buang air kecil dan buang air besar, karena ketika buang air kecil posisi jongkok itu buli kedorong ya, kandung kemih kedorong, saluran juga terbuka ya. Jadi lancar, tuntas. Jadi kadang-kadang kalau anak duduk di kloset, apalagi kalau kakinya nutup ya, agak nutup gini, ya tentu saja akan mengganggu jalan keluar urinnya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang tadi misalnya ngompol malam hari tadi, terapinya justru lebih banyak itu terapi suportif. Jadi kita harus menilai bagaimana posisi ketika berkemih, bahkan asupan cairannya gimana ya. Kita memang untuk minum harus banyak, tetapi kalau pada pasien-pasien atau anak-anak yang ngompolan itu ya sebaiknya dari 100% kebutuhan cairan ya 20% saja yang diberikan ketika ba'da maghrib ya. Jangan banyak-banyak. Ngompol nanti dong. Ngompol. Kemudian jangan membiasakan juga minum, kadang-kadang sekarang kan junk food itu di teman-temannya junk food kan biasanya minuman bersoda. Nah, betul. Itu juga dia kan ada garamnya, garam tinggi, jadi urinnya juga terbentuknya akan lebih banyak. Lebih banyak. Karena normalnya ketika malam hari ya, normalnya ketika malam hari itu ada hormon, ya, hormon namanya vasopresin ya. Nah, hormon ini akan membuat ginjal itu menahan air atau menyerap air, sehingga kencingnya menurun. Jadi pada malam hari itu menurun. Nah, pada anak dengan ngompol itu justru urinnya naik. Bisa juga karena masalah hormon tadi yang harusnya hormonnya itu cukup, hormonnya berkurang, namanya hormon vasopresin atau ADH ya, mungkin anti diuretik hormon gitu ya. Nah, itu kalau hormonnya rendah, tentu saja produksi urinnya akan
makin banyak. Ngompol deh. Ya, seperti itu. Iya betul, Ya. luar biasa. Memang pengaruh makanan ternyata ada ngaruhnya juga ya dok. Wah. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Ini selanjutnya dari Mas Ivan Ferdianto, pertanyaan dari YouTube nih dok. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya, bila anak usia 1 tahun nih dok, saat diperiksa di skrotumnya ternyata tidak ada isinya atau testisnya. Nah kemudian setelah di USG terdapat di inguinal ternyata dok. Nah ini bagaimana cara penanganannya? Menunggukah atau harus operasi? Ya, namanya testis tidak turun ya, atau cryptorchismus atau undescensus testis. Nah ini kelainan yang cukup sering juga ya dialami, walaupun tidak ada hubungannya dengan berkemih ya. Jadi beda lagi ya dok. Beda lagi. Jadi sebaiknya segera dilakukan operasi atau namanya operasi untuk menurunkan. Jadi testis atau buah pelir itu harus berada di posisinya. Supaya apa? Supaya fungsinya bagus. Jadi fungsinya apa? Ya fungsinya untuk pembentukan spermatogenesis nantinya dan sebagainya gitu ya. Nah itu sebaiknya sudah dikerjakan, ada beberapa penelitian kurang dari 18 bulan atau 24 bulan paling pol. Kenapa? Ya semakin lama kita nunggu ya, semakin kerusakan sel-sel di atau kerusakan testisnya akan semakin berat. Fungsinya makin turun ya dok kalau makin lama. Betul. Pernah kita temui sudah 10 tahun ya, 20 tahun bahkan seperti itu. Jadi tata laksananya adalah atau pengobatannya operasi. Ya. Kalau itu memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan gangguan berkemih ya? Itu kelainan kongenital ya, testis nggak turun, tapi memang untuk berkemih tidak ada hubungannya dengan berkemih. Untuk testis yang tidak turun itu. Ya, baik dokter. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Instagram dari Putri Hilda. Assalamualaikum dokter, mau bertanya nih dok, sepupu saya itu kalau mau kencing takut karena katanya sakit di bagian penisnya. Nah, apakah itu harus dihitan dok? Umurnya 5 tahun. Ya. Pertama kita harus melihat dulu ya, melakukan pemeriksaan ya, apakah memang pada penisnya terdapat misalnya tadi ya fimosis ya. Karena adanya fimosis itu membuat urin atau buang air kecil tidak lancar, otomatis dengan proses ya, kita buang air kecil sehari kan beberapa kali ya. Betul. Itu selalu ada sisa, kemudian menimbulkan atau mencetuskan atau memudahkan terjadinya infeksi ya, sehingga ya itu tadi ya nyeri saat kencing, kemudian bahkan sampai takut tadi ya, takut dan sebagainya ya. Kalau memang sudah seperti itu mengganggu anak mau kencing aja takut ya, tidak ada salahnya untuk dilakukan sirkumsisi atau khitan. Ya, berarti memang bisa dihitan juga ya dokter ya, sesegera mungkin ya. Iya. Baik, nah ini sambil menunggu pertanyaannya masuk, silakan bagi pemirsa yang mau bertanya pada narasumber langsung saja tanyakan ya, mumpung masih ada waktu nih, kita bisa membahas tentang gangguan berkemih ya, atau mungkin hal lain yang nyelempit juga boleh. Baik dokter, ini selanjutnya balik lagi ke tema kita tadi, gangguan berkemih. Kita sudah terakhir membahas tentang enuresis atau berkemih yang berlebihan ini. Tadi sudah dokter jelaskan itu bisa karena gangguan fisiologis, bisa juga ngaruh karena anatomi, dan bisa mengganggu persarafannya juga. Nah sebenarnya apa nih dok yang harus diwaspadai orang tua terkait gangguan berkemih yang satu ini dok? Untuk yang enuresis ini dok. Ya, enuresis artinya kalau memang anak kita ya mengompol di malam hari saat dia tidur, itu sudah usia sudah lebih dari 5 tahun ya, harus segera dicari tahu kenapa ya, apa sebabnya ya. Jadi nanti ketika periksa ya, itu kita tentu melakukan wawancara. Wawancara itu anamnesa ya, untuk menilai sebenarnya anak ini memang ngompolnya itu karena masalah fungsional atau karena memang banyak asupan air ya. Jadi minum airnya banyak ya, otomatis ya sebelum tidur minum 1-2 gelas ya air banyak ya, tentu saja nanti beberapa jam setelah itu ya penuh kandung kemihnya ya. Jadi tadi ya, jadi kadang-kadang penyebabnya ya 3 faktor. Kadang karena kandung kemihnya itu kapasitasnya menurun, atau juga
produksi urin yang harusnya tidak banyak ketika malam hari tapi dia banyak. Dan yang ketiga adalah anak yang kemampuan bangun ketika buli-buli penuh itu masih belum baik ya, karena masih belum terlatih kemungkinannya. Karena nanti ketika kita menterapi pasien seperti ini atau anak seperti ini, itu terapinya ya tadi suportif ya, artinya bukan operasi, bahkan obat-obatan gitu kita minimalkan. Yang pertama adalah pendekatan suportif. Apa itu ya? Pendekatan misalnya membangunkan anak, namanya alarm terapi. Alarm terapi. Jadi membangunkan anak. Jadi ketika mungkin kalau kita lakukan penelusuran atau anamnesa, anak ini mungkin kencing tengah malam, jam 12, jam 1 gitu ya. Ya nanti kita beri alarm, mungkin kurang 5 menit, jam 1 kurang 5 menit, jam 12 kurang 5 menit. Jadi memang harus ada kerjasama antara dokter, orang tua dan anak. Jadi jangan anak yang dikasih HP-nya, ini alarmnya jam segini, bangun ya, orang tua tidur, bablas. Apalagi kan zaman sekarang kedua orang tua kerja ya, mungkin sekarang PPKM sudah nurun levelnya, ya di mana-mana sudah ramai. Jadi ya mungkin sudah capek juga orang tuanya ya. Kadang-kadang juga kita di klinik itu kita menanyakan keluhan anak, kan kita kadang-kadang tidak bisa langsung nanya ke anak ya, kita nanya ke orang tua, saling toleh menoleh ya. Gimana? Nggak tahu apa-apa. Ya karena yang nggak nunggu neneknya bisa. Nggak tahu apa-apa. Kan, ya. Jadi memang itu seninya ya, seni, karena memang anak itu bukan orang dewasa dalam bentuk kecil tapi ya seni untuk menggali atau anamnesanya cukup menantang juga ya, sulit juga kadang-kadang kita ini ya. Godaannya di situ ya, ujiannya di situ Dok, luar biasa. Nah ini tadi kita ada membahas tentang kaitannya dengan persarafan. Nah kalau misalkan ini Dok, anak ini dia minumnya sedikit, minumnya itu banyak, tapi dia malah nggak bisa mengeluarkan. Nah itu otomatis kan buli-buli atau kandung kemihnya kan membesar nih Dok. Nah itu bisa efek dari bahayanya tuh ke depannya apa nih Dok? Ya, jadi urin yang menumpuk di dalam kandung kemih gitu. Betul ya Dok. Itu ya yang paling berbahaya adalah bisa menyebabkan aliran balik. Aliran balik itu kan urin itu dari ginjal turun ke pipa namanya ureter, ngumpul di kandung kemih, kemudian dikeluarkan lewat pipa saluran kencing. Nah itu alirannya pas ke bawah gitu ya. Nah ini alirannya balik dari kandung kemih, dia balik ke ureter bahkan ke ginjal. Akibatnya apa? Ya akibatnya satu, bisa yang paling ini menyebabkan gagal ginjal terminal bahkan. Jadi masih usia muda, masih anak-anak misalnya ya, sudah mengalami gagal ginjal kronis ya, yang mungkin memerlukan HD atau CAPD atau malah transplantasi ginjal nantinya. Itu seperti itu. Iya, berarti kerusakan organnya cukup fatal ya dokter ya. Berarti apakah ini salah satu resiko akibat menahan pipis nih Dok? Kalau menahan kencing ya memang dia menaikkan resiko untuk terjadinya infeksi saluran kencing ya. Tapi kalau untuk pada pasien-pasien dengan gangguan saraf, nah gangguan saraf ini yang menurut kita ya ini yang paling sulit ya, paling sulit karena kita ketahui ya kalau regenerasi saraf itu kan sulit ya, membutuhkan waktu yang enggak sebentar. Kadang-kadang juga membutuhkan support dari kanan kiri ya. Itu memang evaluasinya cukup kompleks Dok. Jadi ya memang kadang-kadang saat kita memeriksa pasien dengan mengompol atau enggak bisa kencing ya kita periksa tulang belakang ya. Kadang-kadang ada gangguan-gangguan di situ karena sarafnya untuk buang air kecil ya lewatnya di situ tulang belakang ya, apalagi tulang ekor ya. Ada kelainan namanya spina bifida. Jadi ruas tulang belakang dia nggak nutup, otomatis di situ ada gangguan saraf ya, saraf untuk berkemih ya akhirnya terjadi gangguan berkemih ya. Biasanya tidak, kencingnya tidak tuntas. Seiring berjalannya waktu nggak diketahui karena nggak terdeteksi, nggak pernah mengkonsultasikan, ya bisa saja datang dengan kondisi terlambat, artinya sudah namanya hidronefrosis atau pembengkakan ginjal ya, yang menyebabkan gagal ginjal kronis. Itu. Berarti memang kompleks dan bisa berakibat fatal ke organ-organ yang di atas ya dokter ya, yang berkaitan tadi untuk memproduksi urin ya dokter ya dan segala macam. Nah sekarang kalau misalkan kita kaitannya dengan
ini kita membahas tentang berkemih, ada kaitannya dengan gangguan defekasi nggak dok? Atau mungkin BAB ini dok? Ya, jadi sangat erat ya. Erat dok. Ya, jadi namanya disfungsi kandung kemih dan disfungsi usus besar ya. Jadi bladder bowel dysfunction namanya. Jadi kita kalau mengobati pasien dengan enuresis atau ngompol, ya kalau memang ada gangguan defekasi, di sini yang ditekankan adalah sembelit. Sembelit. Nah, sembelit. Jadi kadang-kadang kita menemui pasien atau anak yang kencingnya bahkan tidak bisa kencing, ya, karena sudah beberapa hari tidak BAB. Ya, atau kalau dari anamnesa orang tua menerangkan kalau dulu waktu kecil kalau BAB harus pakai sabun, ya, harus dimasukkan untuk memacu ya, memicu untuk BAB. Nah, justru ada jangan-jangan ada masalah di saluran buang air besar ya. Jadi mungkin pas ketika kita evaluasi nggak bisa kencing anaknya, kemudian kita pasang kateter, kemudian kita evaluasi ternyata juga ada mohon maaf, ada feses ya, feses yang keras, yang banyak di situ, sehingga dia bisa menekan kandung kemih, ya, sehingga tidak bisa kencing anaknya. Jadi sangat erat sebenarnya defekasi. Sangat erat ya dokter ya. Jadi kalau ada gangguan defekasi, ya dan ngompol gitu ya, itu ya kita ngobatin juga penyebabnya sembelit itu apa. Sembelit. Nah, mungkin dengan nasi pencahar, atau kalau memang ini ada kelainan kongenital yang lain misalnya, ya kita bisa konsultasikan ke dokter bedah ya, seperti itu. Ya. Berarti itu keluhan berkemih dengan disertai keluhan yang lain ya dokter ya, yang salah satunya defekasi atau BAB tadi. Nah, baik pemirsa, seperti yang sudah dipaparkan oleh dokter Herinto ya, bahwasanya penyakit berkemih pada anak ini cukup kompleks ya, karena kaitannya itu sangat banyak. Ada eratnya memang karena proses fisiologis atau proses normal itu sendiri ya, yang tadi dari organnya memang karena kulitnya yang tadi fimosis tadi ya dokter ya. Fimosis tadi memang kulitnya yang berlebihan, kemudian juga ada yang karena letak dari muara pipisnya juga dia tidak pada tempatnya ya, bisa di atas, bisa di bawah, bahkan bisa di belakang ataupun di depan seperti itu. Memang bahwasanya di sini yang perlu diedukasi atau mungkin yang perlu diperhatikan adalah orang tua ya. Peran orang tua memang sangat penting. Sekali lagi kami ingatkan, memang kita harus memperhatikan apa saja nih yang di luar normal atau mungkin di luar kebiasaan dari anak tersebut ya. Termasuk pipis ini tidak boleh tidak boleh diremehkan ya, karena tadi dokter Herinto sudah menyampaikan kalau mengompol memang pada anak kecil dibilang wajar-wajar saja, tapi coba bisa diperhatikan lagi, ternyata usia lebih dari 5 tahun itu bisa dikatakan ngompol yang tidak normal, begitu ya dok? Nah, oleh karenanya memang kita harus lebih memperhatikan. Tidak ada salahnya kok kalau misalkan ada keluhan sedikit saja kita langsung berkonsultasi kepada ahlinya, terutama kepada ahli urologi tentunya ya dok. Nah, oleh karena itu jangan lupa para pemirsa untuk selalu menjaga kebersihan juga di organ genital pada anak-anaknya, kemudian juga memberikan makanan yang sehat dan nutrisinya baik, karena tadi makanan atau minuman yang bersoda juga ternyata ada kaitannya, bisa memperbanyak jumlah urin ya, karena tadi minuman bersoda mengandung garam yang cukup tinggi seperti itu. Ya pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Herinto. Sama-sama. Ya, terima kasih dokter atas sharingnya ya. Ya dokter, semoga ilmu yang jenengan sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua ya dokter ya. Sehat-sehat selalu untuk dokter dan keluarga ya dok. Ya baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat, tentunya di channel YouTube kami RSI Sultan Agung Semarang dan juga Instagram rsi.sultanagung Semarang. Ya pemirsa, di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI minggu depan. Saya Dr. Gita mewakili kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.